Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baik teman-teman, podcast Blam Corner Balai Litbang Agama Makassar, kita bertemu kembali pada hari ini. Dan hari ini kita syukur sudah ada datang tamu kita, salah satu penggiat sosial dan sejarah di Sulawesi Selatan. Beliau adalah Bapak Pendeta Dr. Sadik Pasande. Selamat siang Pak ya, Pendeta. Selamat siang. Beliau banyak dikenal di kalangan kita, terutama di akademisi. Beliau mengajar di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Kemudian juga beliau mengajar filsafat di Hikmah Institute. Pengalaman beliau juga pernah mengajar di Jerman ya Pak Pendeta, kemudian pernah di Swiss, pernah mengajar tentang dialog lintas agama, terus dialog lintas kebudayaan, dan sekarang beliau aktif menerima panggilan sebagai narasumber di berbagai lembaga-lembaga, baik lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah. Bagaimana kabar Pak Pendeta? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Alhamdulillah baik ya. Saya dengar keluarga masih di Jerman ya Pak Pendeta? Iya, sampai hari ini istri, anak-anak masih di sana Jerman, ya. Masih di Jerman. Oke, baik. Sesuai tema kita pada hari ini adalah konstruksi sosial tradisi budaya di Sulawesi Selatan. Nah, nanti lebih jauh akan kita berbincang-bincang dengan Pak Pendeta. Bagaimana sebenarnya awal dari mungkin terbentuknya budaya-budaya kita sampai terbentuknya banyak falsafah lokalitas yang ada di Sulawesi Selatan. Kita akan berbincang lebih jauh lagi. Baik, sebelumnya kita ingin tahu dulu Pak Pendeta, sekarang keseharian Pak Pendeta sekarang apa ya? Iya, sesudah kembali dari Jerman sebagai tenaga utusan untuk kerja oikumene di sana. Pada 3 tahun pertama saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur di Makassar, tapi juga bergiat dengan kawan-kawan di proses-proses dialog. Lalu juga mengajar seperti tadi disampaikan, mengajar di Institut Al-Hikmah, mengajar filsafat. Saya senang sekali di sana karena justru bisa ikut berbagi dengan kawan-kawan, dengan adik-adik, dengan santri, terutama dalam kasana filsafat barat misalnya. Sekarang saya sebagai pengajar di Pasca Sarjana IAKN Toraja di Kabupaten Tanah Toraja, dan masih juga ya kesana kemari kalau ada yang butuh atau undang untuk bicara-bicara soal perdamaian, dialog antar agama atau ruang-ruang kebudayaan dan forum-forum diskusi yang lain. Oke, ya. Baik, dari data yang kami dapatkan ini, Pak Pendeta pernah menulis tentang sejarah sosial masyarakat Sulawesi Selatan ya. Bisa diceritakan sedikit, Pak? Iya, jadi waktu itu kan tahun 2002 saya menulis, sebenarnya tesis itu maksudnya adalah berusaha untuk merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah di Tanah Toraja, dan waktu itu mengena dengan peristiwa tahun 53 dan 58 kalau dalam konteks masyarakat Toraja itu dikenal dengan peristiwa Andi Sose. Nah, Andi Sose, iya. Nah, saya terpanggil untuk meluruskan bahwa sebenarnya peristiwa itu tidak ada kaitannya dengan proses Islamisasi atau apapun yang dilakukan oleh Andi Sose, karena yang dia lakukan itu murni politik, murni bisnis, murni kepentingan militer dan seterusnya. Dan
Artinya bahwa tanggung jawab kita untuk bagaimana membangun sebuah konstruksi sejarah dari kisah-kisah yang terfragmentasi itu, yang terpecah-pecah itu, menjadi sebuah narasi yang tugas utamanya adalah meluruskan kesalahpahaman yang terjadi pada masa lalu dan penilaian-penilaian yang keliru yang dapat mengganggu hubungan misalnya antara masyarakat Toraja dengan masyarakat pesisir dan masyarakat lainnya, ataukah hubungan antara Islam dan Kristen, karena tahun 50-an itu kompleks sekali, termasuk di dalamnya misalnya ada peristiwa DITI, Kahar Musakar dan seterusnya. Dan saya merasa beruntung sekali ketika itu, karena berdasarkan penelitian itu kemudian saya sempat ke Belanda untuk penelitian arsip, lalu juga ikut seminar-seminar di Leiden misalnya, di negeri Belanda misalnya. Iya, oke. Kalau kita berangkat dari tadi yang dijelaskan, ada pada masa itu ada gerakan DITI. Betul. Bagaimana Pak Pendeta melihat gerakan itu pada masa itu? Iya, jadi kalau kemudian misalnya Kahar Musakar dengan pilihan ideologinya yang kemudian menyatakan ikut ambil bagian misalnya dalam gerakan Kartosuwiryo misalnya di Jawa Barat, saya kira itu pilihan ideologi yang memang tidak ada lagi pilihan yang lain, karena waktu itu ada utusan misalnya dari Solo, dari Jawa, untuk meminta Kahar Musakar memilih komunisme waktu itu, tapi itu ditampik oleh Kahar. Malah kalau dalam catatan sejarah utusan ini kemudian dibunuh oleh Kahar, dan tetap dia memilih ideologi Islam itu. Jadi memang bagaimana kemudian melawan dalam tanda kutip yang selalu didengung-dengungkan oleh Kahar Musakar ketika itu, misalnya melawan Soekarnoisme atau Jawaisme, satu-satunya kekuatan yang dia lihat dan ada pada masyarakat Sulawesi Selatan ya Islam, sehingga kemudian itu diusung nah memang bahwa dalam perjalanan sejarah tentu bukan hanya dari pihak orang-orang Kristen yang kemudian menderita, tapi kan banyak juga saudara-saudara kita umat Muslim yang di Sulawesi Selatan ini yang ikut terimbas, yang merasakan kegetiran dari peristiwa sejarah pada masa lalu itu. Dan itu yang menjadi tanggung jawab kita untuk kemudian bagaimana keluar dari beban sejarah yang terjadi pada masa lalu. Saya kira tanggung jawab kita semua untuk itu. Oke, ya. Kalau misalnya kita hubungkan dengan perjumpaan kebudayaan pada masa itu, nah apakah gerakan-gerakan ini mempunyai pengaruh signifikan terhadap proses konstruksi sosial seperti judul kita ini? Ya, kita harus jujur juga mengatakan bahwa bagaimana kemudian peristiwa pada masa lalu itu dikonstruksi untuk ketika kemudian kita melihat bahwa ada hal-hal yang perlu kita perbaiki untuk masa kini. Kita belajar dari sejarah untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Misalnya, misalnya kalau kita pakai teori konstruksi sosial, misalnya dari Peter Berger atau Thomas Luckmann misalnya, yang mengatakan kita ini manusia kan hasil dari konstruksi sosial. Manusianya kita ini masyarakat yang terjadi, masyarakatlah yang membentuk kita. Nah, masyarakat itu dari mana? Dari konstruksi sosial. Nah, dan oleh karena itu apa yang kita terima, apa yang kita jalani saat ini itu adalah bagian dari proses yang sangat panjang yang membentuk kita, dan termasuk di dalamnya adalah dari mana kita berasal, nilai-nilai budaya yang kita hidupi, proses internalisasi itu kemudian terjadi dan membuat kita ada hingga sampai saat ini. Ya, oke. Nah, kalau misalnya kita Pak Pendeta, kalau kita petakan asal kita di Sulawesi Selatan ini, bisa tidak dibicarakan awal dari misalnya terbentuknya budaya-budaya sehingga ada falsafah-falsafah lokal yang banyak kita ketahui sekarang ini? Iya, kalau kita melihat sebenarnya titik temu kita dengan masyarakat Sulawesi Selatan, terutama di 4 suku besar, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja itu, yang kemudian terkenal dengan semboyan Telu Pocoe apa pada Telu Pocoe apa pada itu, bahwa 3 kerajaan yang utama di Sulawesi Selatan, tetapi
empat suku ini kemudian punya kedudukan yang setara, nah ternyata bahwa kita dipersatukan dalam katakanlah cerita-cerita rakyat, mitologi yang kemudian kita kenal dengan kisah-kisah Tomanurung itu. Sekalipun kemudian masing-masing etnis, masing-masing suku mengembangkan versinya, memberi tafsir terhadap cerita-cerita ini, tetapi ada titik temu yang kemudian mengatakan bahwa sebenarnya akar historis dan akar kultur kita itu berangkat dari titik tolak yang sama, dan kenapa tidak kemudian kita berangkat dari situ untuk kemudian berjalan bersama sebagai sebuah komunitas di Sulawesi Selatan ini, sebagai sebuah masyarakat gitu. Nah, ini yang menarik Pak Pendeta. Jadi berangkat dari titik yang sama, tetapi kalau misalnya kita lihat masing-masing komunitas ini atau masing-masing suku ini kan ada dan tanda kutip mengklaim bahwa misalnya Tomanurung berasal dari mereka, sementara di suku lain atau misalnya di Bugis menganggap bahwa Tomanurung berasal dari mereka. Bagaimana menjelaskan ini, Pak? Iya, jadi dalam tafsir kebudayaan, dalam bahasa yang mungkin agak vulgar, tetapi hegemoni kultural seperti itu memang selalu ada gitu kan. Bahwa dia menganggap bahwa dia yang paling pure, dia yang paling benar, dia yang paling, tetapi bukan di situ poinnya sebenarnya. Karena masing-masing suku akan mengklaim, punya klaim seperti itu. Bahwa masyarakat Lu mengatakan bahwa kami yang paling itu berdasarkan kisah Ilagaligo dan misalnya kan. Tetapi poinnya adalah bahwa ternyata kita disatukan oleh kisah yang sama. Nanti kemudian dalam perkembangannya masing-masing masyarakat memberi tafsir terhadap kisah-kisah itu. Tetapi yang paling penting adalah ada value, nilai-nilai yang kemudian bisa kita ambil dari sana dan mau mengatakan dan mengajak kita semuanya untuk mengatakan, oh ternyata kita bisa duduk bersama karena kita punya titik temu di balik kisah-kisah ini. Jadi titik temu itu yang paling penting sebenarnya. Titik temu yang paling penting. Ya, titik temu itu yang kemudian paling bahwa ternyata di balik itu kita punya kisah yang sama, kita punya berasal dari nenek moyang, bahwa ternyata konsepsi nenek moyang kita yang dari atas itu, jadi sehingga semboyan-semboyan seperti misalnya si Pakainga, si Pakatau, si Pakalebi itu semua ada dalam masyarakat kita kan, seperti misalnya di masyarakat Toraja bagaimana kemudian komunalitas itu dibangun berdasarkan ungkapan bahwa Mesak kada di Potuo, Pantan kada di Pomate, itu kan sama dengan apa yang kemudian dihidupi oleh masyarakat, bahkan di Indonesia sendiri kan, misalnya Bhinneka Tunggal Ika, kan misalnya. Iya, baik. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan konstruksi sosial seperti yang Pak Pendeta katakan tadi, nah ketika budaya ini menyatu atau misalnya bertemu, apakah tidak terjadi misalnya semacam afiltrasi budaya atau ada akulturasi budaya-budaya lain tergeser, terus muncul mungkin budaya-budaya lain dari pertemuan keempat budaya suku ini misalnya? Proses interaksi perjumpaan kebudayaan itu kan terjadi di segala zaman dan di setiap waktu, dan budaya yang dominan pasti akan menggeser, mendominasi dan akan mengeksklusi atau menghilangkan budaya-budaya yang katakanlah inferior, sehingga memang tanggung jawab kita bagaimana kemudian ketika berhadapan dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain, kita tidak sedang membangun hegemoni kultural, tetapi memberi isi baru, merevitalisasi nilai-nilai budaya yang kita anggap bahwa ini relevan, bahwa ini kemudian dalam konteks kita ini yang kita butuhkan dan ini yang menghidupi kita sebagai masyarakat gitu. Dalam setiap masyarakat, perjumpaan kebudayaan itu sesuatu yang tak terhindarkan. Hanya kemudian kita kemudian mau supaya budaya kita, tradisi kita tidak usang, maka dia perlu diberi nilai baru, pemaknaan baru, direvitalisasi
agar supaya dia tetap eksis, dia tetap relevan ketika berhadapan dengan kebudayaan-kebudayaan yang lainnya. Gitu. Iya, baik. Nah, kalau misalnya kita misalnya ada pemaknaan baru dan sebagainya, bagaimana misalnya yang falsafah lokalitas ini bisa bertahan sampai sekarang gitu? Misalnya si Pakainge, si Pakatau, itu kan kalau misalnya dalam konteks perkotaan misalnya itu mungkin kalau kita lihat dalam tanda petik sudah mulai luntur, tetapi ternyata di pedesaan mereka bisa mempertahankan itu. Nah, sementara Pak Pendeta tadi katakan bahwa ya mudah-mudahan ini tidak terjadi ya semacam akulturasi lah atau pergeseran budaya lah. Jadi bagaimana peran yang falsafah lokalitas kita menghadapi berbagai macam-macam perubahan atau perjumpaan budaya ini sehingga bisa tetap eksis gitu. Ya, justru kan misalnya dalam konteks katakanlah kata orang pintar bahwa kita berada sekarang di zaman revolusi industri 4.0 misalnya, bahwa kita seperti misalnya kata seorang filsuf dari Jerman namanya Rafael Capurro, bahwa kita ini sebenarnya sekarang homo digitalis gitu kan. Jadi segala sesuatunya itu semua digitalisasi. Nah, tetapi justru tantangannya adalah bagi kita ketika dalam era di mana ideologi global yang menyatu dalam perangkat-perangkat teknologi itu, justru di situ sebenarnya tantangan bagi kita adalah bagaimana jati diri kita, identitas kita sebagai sebuah kelompok masyarakat yang tidak juga gaptek dalam bahasa sekarang ini, tetapi di sisi yang lain. Jadi di situ ada proses dialektika bahwa saya tidak gaptek, saya menerima, tidak menafikan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, tetapi di sisi lain saya tetap bangga mempertahankan ketorajaan saya, kebugisan saya, kemakasaran saya, kemandaran saya. Itu. Jadi dua hal yang tidak saling menegasi atau saling menolak, tetapi justru saya semakin memperkuat identitas saya dengan kemajuan ilmu. Dan kita bisa memanfaatkan itu juga untuk kemajuan atau untuk aktualisasi nilai-nilai adat kebudayaan kita dengan teknologi misalnya. Ya kan banyak sekali media, banyak sekali cara untuk kemudian menghidupkan kembali justru dengan di era teknologi seperti sekarang ini, ketika orang kemudian merasa ada sisi dalam kehidupannya yang kemudian siapa sih saya ini gitu loh. Di hiruk pikuk teknologi yang kata misalnya para pemikir bahwa kita ini semua segala sesuatunya ini tinggal di ujung jari gitu kan. Makanya ada buku yang menarik itu, aku klik maka aku ada. Jadi eksistensi seseorang itu tinggal ada di ujung jarinya. Nah, tapi justru pada situasi seperti itulah kedirian kita, jati diri kita justru semakin mencari akarnya, dan itu ada pada tradisi dan budaya kita. Gitu. Jadi semakin kuat gempuran ideologi global, semakin kuat gempuran informasi dan teknologi pengetahuan, justru kita akan semakin mengakar dari mana kita berasal. Gitu. Iya. Pak Pendeta optimis sekali ya dengan kondisi sekarang. Padahal kalau misalnya kita lihat secara umum, pengaruh-pengaruh dari teknologi ini kan setidaknya bisa mengikis sedikit budaya-budaya kita. Tetapi dari informasi Pak Pendeta, ternyata hal ini sebenarnya bisa kita manfaatkan secara positif. Jadi tidak kita melihat secara negatif dari adanya informasi-informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial atau nilai-nilai agama kita. Apakah ini terjadi begitu saja atau misalnya ada pengaruh sehingga konstruksi sosial yang terbangun di masyarakat itu tidak terlalu terpengaruh dengan budaya-budaya luar misalnya negatif? Terpengaruh iya. Tetapi akhirnya ketika kita sebagai makhluk yang bertanya, makhluk yang berefleksi tentang kedirian kita, suka atau tidak suka kita kembali ke situ. Nah, ada saran yang bagus misalnya dari Rafael Capurro dalam Homo Digitalisnya itu. Risalah-risalah tentang bagaimana kemudian manusia
pasca modern ini menghadapi situasinya gitu. Caranya adalah bahwa kita ada semacam kesadaran, awareness bahwa kita tidak terlalu jadi teknologi itu tidak usah ditakuti gitu loh. Tetapi juga pada saat yang bersamaan kita harus menjaga jarak. Dalam artian kalau pakai istilahnya Heidegger misalnya, kita abstain. Jadi ini jangan yang kemudian menguasai kita gitu. Dalam pengertian bahwa ada saat-saat di mana bisa enggak Pak Asnandar itu misalnya sekali-sekali kalau bangun bukan langsung HP yang dicari gitu kira-kira. Iya. Nah sekarang ya itu tadi pola perubahan itu terjadi sekarang. Malah sekarang kita mencari HP kalau baru bangun dan kadang-kadang kita lebih misalnya kita lebih gelisah kalau kehilangan HP daripada kehilangan yang lain misalnya dan seterusnya. Lebih baik lupa istri daripada lupa HP misalnya begitu. Nah, tetapi persoalannya adalah bahwa kita tetap pada kesadaran bahwa ini jangan dia yang menguasai kita, dalam artian bahwa mungkin ada kiat-kiat khusus. Ada banyak orang yang memberikan contoh misalnya begini, bisa enggak saya satu hari itu tidak hidup tanpa handphone misalnya atau smartphone ya, misalnya saya boleh itu tandanya bahwa saya tidak bergantung dan membangun kesadaran kepada saya bahwa dia bukanlah segala-galanya, dia penting tapi bukan segala-galanya. Dan sekali lagi ketika berhadapan dengan gempuran ideologi global seperti itu, justru masyarakat itu akan semakin memperkuat identitas dan jati dirinya, dan akarnya dia akan kembali ke tradisi dan kebudayaannya gitu. Karena ideologi global ini kan segala sesuatu itu sangat abstrak, sangat mana yang harus diterima, mana yang harus nah suka atau tidak suka dalam proses refleksi dirinya itu dia akan kembali. Jadi dia akan berusaha untuk merenungkan apa maknanya saya menjadi orang Bugis, apa maknanya saya menjadi orang Toraja, apa maknanya saya menjadi orang Toraja, dan saya akan mencari nilai-nilai itu melalui tradisi dan budaya saya. Saya tetap optimis bahwa, tetapi sekali lagi memang perlu dibangun kesadaran bahwa teknologi juga itu harus tetap ada. Kita bagaimana caranya menjaga jarak, jangan sampai kemudian ini yang menguasai kita. Kira-kira. Nah, saya tertarik tadi dengan kata-kata kesadaran. Nah, apakah memang kesadaran ini perlu ya kita bangun secara tidak saja individu atau misalnya secara umum di masyarakat atau secara kolektivitas? Karena kalau kita mengacu ke teori klasik dulu, kalau tidak salah Emil Durkheim dalam pernah menyebutkan bahwa untuk merubah pola sosial suatu masyarakat itu harus ada kesadaran kolektif. Nah, apakah sekarang teori ini berlaku untuk sekarang ya? Karena kalau misalnya tidak ada kesadaran secara kolektif kan susah juga kita mempertahankan budaya kita. Contohnya misalnya Pak Pendeta, kalau misalnya kita melihat ke teori Dunning-Kruger, kalau misalnya kita hubungkan ke media, sesuatu yang disampaikan itu berulang-ulang, nah itu meskipun itu sesuatu informasi yang salah, itu akan menjadi pembenaran. Nah, kalau misalnya kita larikan ke budaya kita, misalnya ada sesuatu yang berhubungan dengan budaya yang sebenarnya informasi ini salah, tetapi karena sering disampaikan, akhirnya jadi pembenaran. Nah, ini kan yang sedikit bisa, ya mungkin bisa merusak budaya kita, seperti yang Pak Pendeta katakan tadi. Iya. Nah, maksudnya optimisme pendeta ini terhadap keutuhan budaya kita kan bisa saja terpengaruh, bergeser gitu. Iya, dalam artian bahwa kalau kembali lagi ke teori sosialisme klasik misalnya kan, artinya dia kesadaran kolektif. Ya, kesadaran kolektif itu kan berlangsung dalam sebuah proses yang akhirnya membentuk masyarakat dan diterima secara sadar, secara bersama, bahwa ada value yang kemudian kita hidupi secara bersama, dan disitulah nilai itu bahwa kita menetapkan tujuan secara bersama. Nah, memang tantangannya sekarang adalah kan kita hidup dalam dunia yang sekarang ini yang terfragmentasi, yang terpecah-pecah, dalam dunia yang kemudian
semakin individualistik, karena kita hanya kadang-kadang bahkan misalnya kita hanya hidup dengan menjadi cenderung masyarakat yang menyendiri, cenderung masyarakat yang hanya mau dengan mainannya, dengan smartphone-nya dan segala macam. Tetapi sekali lagi bahwa disitulah letak tantangannya ketika kemudian sebagai kelompok, sebagai masyarakat kita membangun kesadaran. Tentu saja akan ada nilai-nilai yang kemudian saling berbenturan atau ada nilai-nilai yang tergerus, dan makanya paling penting di situ adalah sekali lagi kesadaran itu bahwa sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup hanya berdasarkan handphone, smartphone dan seterusnya. Kita juga hidup dalam interaksi kita dengan tetangga, dengan orang lain, dalam perjumpaan kita, karena sekali lagi dalam proses, kalau kembali lagi bahasa Luqman dan Berger, proses internalisasi itu kan juga perjumpaan antara realitas kita dengan proses pencarian pemaknaan kehadiran kita tentang tujuan dari kehidupan kita. Nah, pada titik itu, disitulah kemudian kita sampai pada kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ternyata kita butuh proses-proses interaksi yang kemudian membangun kesadaran itu, membangun kolektivitas itu. Saya kira tambah menarik nih perbincangan kita nih. Ya. Baik, itu kalau misalnya kita melihat dari sisi perjumpaan interaksi dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan, kita kan ini banyak agama, ada 6 agama di Indonesia nih. Bagaimana proses-proses perjumpaan agama ini? Apakah bisa terjadi semacam crash gitu terjadi ketika misalnya kalau kita kesadaran kolektif dalam hal hidup misalnya tidak ada yang tidak sesuai misalnya dengan nilai-nilai agama. Nah, nilai-nilai agama itu kan yang bersifat, yang sifatnya universal itu kan yang kemudian menjadi filter terhadap dan dengan sendirinya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan itu akan dengan sendirinya akan dieksklusi, akan tidak lagi. Contoh misalnya di masyarakat, kalau kita misalnya dari masyarakat Bugis, misalnya kan, saya pernah tanya ke Profesor Pelras yang nulis Manusia Bugis itu, bahwa apakah kemudian kebiasaan misalnya dadu, menjudi dan seterusnya dulu di masyarakat Bugis itu bagaimana? Terus apa kata Profesor Pelras waktu itu? Ya marak sekali, ya menjadi bagian dari yang sangat menjadi kultur ketika itu. Tetapi ketika Islam datang, pelan-pelan kemudian budaya itu kemudian tergerus dan hilang dengan sendirinya. Disitulah guna dari kehadiran agama. Tetapi apakah kemudian orang Bugis kehilangan kebugisannya dengan itu? Dengan hilangnya budaya dadu itu, budaya sabung ayam dan tidak. Mereka tetap justru menjadi masyarakat yang justru menyatu nilai-nilai keislamannya dengan nilai-nilai kebugisannya. Jadi ada dengan agama itu justru tumbuh bersama dan itu menjadi membentuk identitas orang Bugis. Itu kan Bugis. Nah, tapi secara ada pandangan-pandangan tertentu ini Pak Pendeta bahwa ketika misalnya agama harus disandingkan dengan budaya misalnya, atau budaya yang membawa agama atau agama yang membawa budaya. Ada biasa yang pernyataan begitu di masyarakat. Bagaimana Pak Pendeta melihat ini? Apakah memang harus selalu gitu beriringan supaya agama ini bisa menjadi siar atau menjadi eksis dengan harus mengikuti budaya-budaya setempat? Iya, artinya agama akan diterima ketika masyarakat setempat melihat bahwa entah dia membawa kebaruan sebagai proses transformasi terhadap masyarakat, perubahan terhadap masyarakat, ataukah nilai-nilai dalam keagamaan itu sejalan dengan nilai-nilai
kultur dan tradisi yang dihidupi oleh masyarakat di situ. Mungkin ada adjustment, ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan, itu yang kemudian dalam istilah teologi kadang-kadang disebut sebagai kontekstualisasi, tetapi tidak mengubah inti dari atau pesan pokok dari atau tauhid dari agama itu sendiri. Tetapi kemudian bagaimana nilai-nilai agama itu kemudian bisa diterima secara pas. Sama seperti dulu misalnya dalam syiar agama di Jawa. Bagaimana para wali menggunakan nilai-nilai dan tradisi Jawa untuk supaya kemudian Islam itu pas misalnya dalam masyarakat Jawa. Dapat diterima. Pakai wayang, pakai gamelan, pakai tradisi dan iya kan? Nah, di hal-hal seperti itu tetap berarti bahwa ada kesesuaian antara nilai-nilai universal dalam agama itu yang pas dengan apa yang dihidupi oleh masyarakat setempat itu. Jadi ini proses adjustment atau kontekstualisasi bagi dan sehingga kemudian tidak lagi harus dipertanyakan sebenarnya mana yang duluan agama atau tradisi dan seterusnya, tetapi berjalan bersama-sama ya, dan membentuk. Kalau proses internalisasi lagi-lagi kita keberkan, proses internalisasi itu sudah dibatinkan, sudah dihidupi, sudah darah dagingnya. Nggak bisa lagi. Coba bisa sekarang misalnya bedakan. Bisakah dibedakan sekarang antara Bugis dengan Islam? Nggak bisa kan? Karena mereka sudah menyatu gitu. Iya. Jadi proses internalisasi itu sudah begitu. Atau masyarakat Islam dan Minang misalnya kan itu enggak. Tapi Islam yang punya karakteristik dan corak berdasarkan karakteristik masyarakat Minang, berdasarkan masyarakat Bugis dan seterusnya. Saya kira itu menarik dan itu saya kira kekayaan kita di Indonesia kan. Baik, kekayaan kita. Ada 3 hal tadi yang saya perbincangan kita tadi yang menjadi setidaknya menjadi titik temu ini dalam konstruksi sosial tradisi budaya ini. Pertama ya, budaya harus tetap eksis seperti optimisme tadi Pak Pendeta. Kemudian agama juga tetap harus utama yang diperhatikan dan ada kesadaran kolektif. Jadi yang 3 hal ini saya kira yang tadi bisa menjadi ya mungkin modal sosial ya untuk kita membangun konstruksi sosial. Ya, betul. Ya, nah kalau misalnya sekarang kita melihat perjalanan keagamaan kita misalnya, paham-paham keagamaan kita. Nah, sekarang pemerintah, terutama Kementerian Agama, Pak Pendeta ini menggalakkan moderasi beragama. Nah, bagaimana Pak Pendeta melihat moderasi beragama ini? Apakah ini akan mempunyai efek yang bagus atau misalnya malah bisa menggerus nilai-nilai budaya kita sendiri atau bisa menggerus ya mungkin paham-paham keagamaan kita secara individu? Ini pertanyaan yang menarik. Tapi boleh minum kopi dulu? Oh silakan. Oh iya, betul Pak Penda. Iya. Kita harus mungkin kita santai aja Penda. Ini saya terbawa kayaknya diskusi kita ini agak sedikit berat ya. Tidak. Iya.